Sekarang kita akan coba melihat ya kira-kira bagaimana equilibrium jangka pendek pada kurva ISLM-PC ya. Oke. Short run equilibrium. Oke, kita tampilkan kurva ISLM-PC-nya. Nah, ini adalah bentuk dari kurva ISLM-PC ya. Teman-teman bisa melihat ya, kurva yang atas adalah kurva ISLM. Untuk sumbu horizontalnya ini adalah output, sedangkan sumbu vertikalnya ini atau sumbu tegaknya adalah real interest rate ya, atau suku bunga real. Kemudian untuk yang bawah ini adalah kurva Philip curve ya, tetapi sekarang Philip curve-nya di sini menunjukkan hubungan antara output dan change in inflation rate atau perubahan pada tingkat inflasi, yaitu P dikurangi P negatif 1. Artinya ini adalah P ini adalah inflasi, sedangkan P yang negatif 1 ini maksudnya adalah nilai inflasi pada periode sebelumnya. Artinya nanti sepanjang nilai-nilai yang ada di garis tegak ini adalah nilai-nilai yang menunjukkan perubahan pada tingkat inflasi. Nah, sekarang kita akan melihat kira-kira bagaimana sih kurva ISLM-PC ini menunjukkan equilibrium pada jangka pendek. Nah, sekarang misalnya suku bunga real yang ditetapkan oleh bank sentral adalah sama dengan R ya. Sama dengan R ini misalnya, berarti kita bisa menggambar kurva LM, dia lurus, konstan ya, sejajar dengan R ini ya nilainya, LM-nya. Nah, karena LM ini memotong kurva IS di titik A, maka besaran outputnya adalah sebesar Y. Nah, di sini kita lihat bagian kurva yang di bawah ya, yaitu kurva PC di sini. Kurva PC ini menunjukkan karena akibat suku bunga real yang dipilih oleh bank sentral tadi yaitu sebesar R, ini mengakibatkan adanya perubahan inflasi yang positif ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke bawah di sini ya, ini akan sejajar dengan kurva PC di titik ini, titik A ya. Titik A outputnya sama ya dengan output yang ada di LM ya nilainya. Nah, melalui kurva PC ini kita akan tahu bahwasanya di sini nilai inflasinya adalah positif, lebih besar daripada 0 ya. Artinya perubahan inflasinya yang itu ditunjukkan oleh nilai inflasi sekarang dikurangi dengan nilai inflasi pada satu periode sebelumnya ini menunjukkan nilai yang positif. Nah, ini dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya akibat suku bunga realnya ditentukan oleh bank sentral sebesar R, ini mengakibatkan outputnya adalah sebesar Y dan mengakibatkan nilai inflasinya itu positif ya, nilai perubahan inflasinya positif. Nah, nilai perubahan inflasi yang positif ini juga menunjukkan bahwasanya inflasi ini mengalami kenaikan. Kenapa kenaikan? Karena karena inflasi pada periode sekarang ini lebih tinggi daripada inflasi pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, inflasinya sebetulnya mengalami kenaikan. Nah, kondisi ini ya istilahnya disebut sebagai overheating perekonomian. Overheating. Nah, kalau kita lihat kenapa ini overheating, karena apa? Karena outputnya ya, nilai outputnya ini lebih besar daripada atau lebih tinggi nilai outputnya ini daripada nilai output naturalnya. YN kan nilai output potensial ya. YN kan output potensial. Disebut overheating kenapa? Karena nilai outputnya ini dia lebih tinggi daripada output potensialnya. Atau kita juga sebelumnya sudah pelajari ya, bahwasanya kondisi ini adalah kondisi ketika output gap-nya positif ya.
Sehingga karena output ini ya, output aktualnya ini lebih tinggi daripada output potensialnya, maka perekonomian itu mengalami overheating. Yaitu karena outputnya itu lebih tinggi daripada potensialnya, maka terjadi inflasi di sini ya, terjadi kenaikan inflasi. Nah, ini merupakan contoh dari keadaan equilibrium jangka pendek. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat ketika kejadiannya adalah dalam jangka menengah ya, kira-kira variabel apa saja yang di sini yang bisa berubah ketika analisisnya adalah jangka menengah ya. Nah, kalau dalam jangka pendek tadi kita lihat ya, akibat si output ini berada di atas atau nilainya itu lebih tinggi daripada output potensial atau output natural, yang ini mengakibatkan terjadinya change in inflation atau perubahan inflasi yang positif ya, artinya terjadi kenaikan inflasi. Maka kalau kita amati ini dalam jangka menengah ya, maka misalnya saja dari waktu ke waktu, misalnya baik dari bank sentral misalnya ya, dari bank sentral dan pemerintah misalnya. Kalau dari bank sentral misalnya dari waktu ke waktu mereka tidak merubah suku bunga kebijakannya ya, yang di sini dicerminkan oleh suku bunga real R ya. Kalau bank sentral kekeh ya, dia tetap di R, artinya LM ini tidak bergerak, LM-nya tetap ya. Dan kemudian jika dari waktu ke waktu dari pihak pemerintah ini tidak merubah G-nya ya, G-nya itu tetap dan tax-nya atau pajaknya itu tidak berubah, yang itu artinya kurva IS ini tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri ya, karena dari pemerintah ini misalnya tidak mau mengubah kebijakannya, maka kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan inflasi yang semakin meningkat. Nah, kalau kita amati dalam jangka menengah, kondisi output yang ini dinilainya adalah lebih besar daripada output potensial, atau kondisi yang dimana inflasinya itu terus meningkat, maka mau tidak mau ya si bank sentral tidak akan tinggal diam. Kenapa? Karena bank sentral ini salah satu tugas utamanya adalah menjaga stabilitas harga. Nah, oleh karena itu, kalau kita amati kondisi ini dengan analisis jangka menengah, maka bank sentral ini akan secara perlahan akan meningkatkan R. Ya. Jadi bank sentral ini melalui suku bunga acuannya yang kemudian di sini tercermin oleh kurva LM ya, yang itu sama nilainya dengan real interest rate atau suku bunga real, maka si bank sentral ini secara perlahan tentu akan menaikkan si R ini supaya dia naik, agar apa? Agar inflasinya ya, agar perubahan inflasinya ini menjadi nol, karena tugas utama dia adalah menjaga stabilitas harga. Nah, oleh karena itu tindakan bank sentral yang secara perlahan meningkatkan R itu bisa kita gambarkan melalui kurva yang ini. Oke, mari kita lihat ke kurva ISLMPC yang sebelah kanan ini ya. Tadi di jangka pendek misalnya equilibriumnya ada di titik A ya. Di sini misalnya saya LM-nya di sini tadi ya. Oke. LM-nya adalah di sini tadinya. Ini LM aksen ya. Tadinya suku bunganya ada di sini R ya. Dan equilibrium di SLM itu ada di titik A ya. Nah, di titik A ini outputnya ini adalah lebih besar daripada output natural ya. Yang ini menyebabkan terjadinya perubahan inflasi yang positif ya, karena inflasi sekarang itu lebih tinggi daripada inflasi pada periode sebelumnya. Jadi inflasinya positif di titik ini. Karena kemudian karena tugas dari bank sentral itu adalah tugas utamanya adalah melakukan atau menjaga stabilitas harga,
maka bank sentral itu mau tidak mau dia harus secara perlahan meningkatkan suku bunga dari R, tadinya R di sini ya, menjadi RN. RN dia tingkatkan sehingga titik-titik equilibriumnya akan bergerak di sepanjang kurva Y sini ya. Jadi LM-nya dia tingkatkan secara perlahan sampailah di titik A aksen. Nah, ketika di titik A aksen, maka outputnya akan turun ya. Tadinya outputnya di sini, kemudian turun ke titik ini. Dan kalau kita lihat di kurva Philip curve yang bawah, titik ini adalah sama dengan titik output natural atau output potensial. Jadi sekarang nilai output itu sudah sama ya, nilai Y itu ya, saya sebut Y aksen ya. Nilai Y aksen itu atau nilai Y yang terbaru ini sekarang nilainya itu sudah sama dengan nilai Y natural. Nah, karena nilai Y itu sama dengan nilai Y natural, maka perubahan inflasinya itu adalah sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena nilai inflasi sekarang ya, periode sekarang itu sama dengan nilai inflasi periode sebelumnya. Sehingga kalau perubahan inflasi kita tahu rumusnya adalah nilai dari inflasi sekarang dikurangi nilai inflasi periode sebelumnya, maka akan sama dengan 0. Nah, jadi si bank sentral dia akan secara perlahan meningkatkan R ya, ini secara jangka menengah ya. Jadi secara jangka menengah, si bank sentral akan secara perlahan meningkatkan R sampai ke titik equilibrium baru, yaitu di titik aksen ketika R-nya adalah Rn. Nah, kenapa di sini sebutnya sebagai Rn? Rn ini R-nya sekarang punya subscript N ya. Itu kenapa? Karena di suku bunga real inilah dia mampu mengakibatkan inflasi itu, perubahan inflasinya itu menjadi 0. Atau kita bisa katakan inflasinya itu menjadi tetap gara-gara suku bunga yang sebesar Rn ini. Nah, Rn ini kita sebut sebagai ya, istilahnya ini kita sebut sebagai Rn ini biasanya disebut sebagai natural rate of interest. Natural rate of interest atau suku bunga, tingkat suku bunga natural. Nah, kenapa sekarang disebut sebagai suku bunga atau tingkat suku bunga natural? Karena di tingkat suku bunga sebesar inilah dapat merefleksikan kondisi ketika tingkat pengangguran itu berada pada titik tingkat pengangguran natural dan titik output itu berada di titik output natural. Ini output natural gara-gara R-nya sebesar ini, sehingga R ini disebutnya sebagai natural rate of interest atau tingkat suku bunga natural. Nah, Rn ini juga ada sebutan lainnya ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai natural rate of interest ya. Natural rate of interest. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai Wixelian rate of interest ya. Ini juga disebut juga sebagai, saya ke bawah ini ya, Wixelian rate of interest. Kenapa disebut sebagai Wixelian rate of interest ya? Karena konsep Rn ini ya pertama kali dikenalkan oleh ekonom Swedia ya yang namanya adalah Wicksell pada akhir abad 19. Jadi kalau kita rangkum ya, kalau kita lihat analisisnya itu secara jangka menengah, akibat kondisi di mana output aktualnya itu berada lebih tinggi daripada output natural atau output potensial, maka akan terjadi overheating perekonomian yang ditandai dengan perubahan inflasi yang nilainya itu adalah positif.
Dan karena kalau adanya inflasi itu artinya harga-harga menjadi meningkat ya sekarang daripada periode sebelumnya. Oleh karena itu, bank sentral ini sebagai pihak yang sangat berkepentingan di sini ya, karena tugas utamanya adalah menjaga tingkat harga ya, maka dia harus secara perlahan meningkatkan suku bunga sampai suku bunganya itu mencapai titik suku bunga RN. Nah, kenapa harus sampai suku bunga RN ini? Karena di titik inilah outputnya akan kembali ke output potensial dan perubahan inflasinya itu akan sama dengan 0. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa central bank itu harus meningkatkan R-nya itu secara perlahan ke sampai di titik RN, yaitu di equilibrium yang A aksen ini. Kenapa central bank ya nggak meningkatkan R ini langsung aja ya, R ini langsung aja ke poin RN. Kenapa harus secara perlahan meningkatkan R ke poin RN ini? Nah, ini jawabannya adalah ada dua ya. Jadi realitasnya ya sebenarnya masalahnya itu tidak sesederhana yang ditunjukkan oleh kurva ISLMPC ini ya. Jadi si central bank ini sebenarnya ini sulit ya untuk mengetahui berapa sih yang sebetulnya itu jarak antara output yang aktual ini dengan output yang naturalnya. Jadi central bank itu secara realitas ya, secara prakteknya itu sebenarnya sulit melihat sebenarnya sekarang tuh output aktual ini seberapa jauh jaraknya dengan output yang potensial. Nah, sehingga central bank lebih baik memilih untuk meningkatkan R secara perlahan ya, dan nanti menunggu hasil yang akan terjadi. Apakah nantinya ketika dia tingkatkan R-nya, tingkatkan terus, apakah nanti masih terjadi change in inflation yang positif ya? Apakah masih terjadi perubahan inflasi yang positif atau malah misalnya pas menaikkan R ini menjadi naik terus, apakah nanti inflasinya menjadi 0? Kalau ketika dia naikkan R kemudian inflasinya menjadi 0, maka disitulah titik output aktual itu sama dengan output potensial ya, atau Y itu sama dengan YN. Nah, kemudian alasan yang kedua, perusahaan itu membutuhkan waktu ya. Jadi perusahaan itu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan sikap dari central bank. Jadi kalau central bank misalnya menurunkan R ya, atau misalnya central bank menaikkan R ya, karena dia ingin menurunkan Y ya supaya turun, jadi dia akan meningkatkan R. Nah, jadi ketika central bank itu meningkatkan R, maka perusahaan itu perlu waktu untuk menyesuaikan keputusan investasi yang akan mereka lakukan ya. Jadi ketika ada suku bunga turun, maka nanti perusahaan akan menyesuaikan ya. Tentu investasi mereka akan mereka turunkan juga ya, artinya investasi mereka akan melambat. Nah, karena investasi melambat, maka permintaan ya, di sisi permintaan ini akan turun. Kemudian yang pada akhirnya output juga akan turun. Nah, singkatnya ya, bahkan jika misalnya central bank ini bertindak dengan cepat untuk menaikkan R, maka perekonomian itu tetap membutuhkan waktu agar bisa kembali ke titik output natural ya. Jadi nanti kan agen-agen di perekonomian itu dia perlu waktu untuk jadi perlu waktu untuk menyesuaikan ya dengan keputusan yang diambil oleh central bank. Jadi tetap tidak akan seketika ya output ini akan kembali ke YN, tapi dia perlu waktu. Ya. Nah, proses penyesuaian yang lama tersebut memunculkan masalah baru sebenarnya. Jadi karena selama proses penyesuaian tersebut aktual output itu berada di atas output potensial ya, sehingga mereka konsisten ya. Jadi output aktual itu konsisten selalu ada di atas output potensial ya saat masa penyesuaian tersebut, sehingga inflasi pun secara konsisten itu terus-menerus meningkat. Nah, sehingga jika central bank
misalnya tidak hanya peduli dengan inflasi yang stabil, misalnya central bank tidak hanya peduli dengan nilai inflasi yang tetap ya dari tahun ke tahun, tetapi mereka misalnya peduli bahwasanya inflasi itu harus turun di level tertentu yang mereka inginkan, maka mau tidak mau mereka perlu meningkatkan R itu malah lebih besar nanti daripada RN, karena mereka tidak hanya ingin inflasinya itu stabil, artinya change in inflasinya 0. Misalnya mereka menginginkan bahwasannya inflasinya itu harus turun ke level tertentu yang mereka harapkan, maka central bank bisa saja meningkatkan R sampai melebihi titik RN ini. Jadi R-nya nanti bisa lebih besar daripada RN jika central bank menginginkan untuk menurunkan nilai inflasi. Nah, di sini akibat central bank ingin menurunkan nilai inflasi ke level tertentu yang mereka harapkan tersebut, bisa jadi nilai R-nya kan di atas RN ya. Sehingga kalau di atas RN ini nilai R-nya, maka nanti outputnya jatuhnya bisa jadi lebih rendah daripada output natural, yang mana hal tersebut itu merupakan kejadian output gap yang negatif. Nah, di sini artinya perekonomian justru menurun. Karena apa? Karena perekonomian itu atau output itu berada di posisi yang lebih rendah daripada titik potensialnya. Nah, kurva ini ya, kejadian ini kan tadi kita menggunakan asumsi di persamaan kurva Philip yang baru. Tadi kan kita menggunakan asumsi bahwasanya ekspektasi inflasi itu nilainya itu sama dengan nilai inflasi pada periode sebelumnya. Nah, misalnya bagaimana kalau asumsi itu kita rubah? Misalnya bahwasanya ekspektasi inflasi itu sama dengan sebuah nilai inflasi yang nilainya itu konstan ya. Dan nilai inflasi ini misalnya berbeda ya atau tidak terpengaruh oleh nilai inflasi pada periode sebelumnya. Kita sebut nilai inflasinya inflasi tertentu ya. Saya simbolkan dengan P bar di sini. Sehingga ini bukan N, ini tidak lagi the change in inflation ya, tetapi P dikurangi P bar ya. Sehingga ini adalah nilai inflasi dikurangi dengan nilai ekspektasi inflasi yang itu nilainya nilai tertentu yang tidak terkait dengan nilai inflasi pada periode sebelumnya misalnya. Nah, kalau ini kita rubah seperti itu ya, maka sekarang ya kalau kejadiannya seperti tadi ya terkait dengan masalah proses penyesuaian, maka meskipun terjadi proses penyesuaian yang lama ya, artinya nilai output itu selalu di atas nilai output natural secara konsisten ya dalam beberapa waktu. Hal tersebut untuk mengembalikan output ke titik output natural atau output potensial, central bank hanya perlu meningkatkan R secara perlahan sampai ke poin RN. Ya, jadi tidak perlu meningkatkan R melebihi nanti poin RN seperti yang kasus sebelumnya yang barusan saya jelaskan. Jadi untuk kasus ketika ekspektasi inflasinya itu adalah nilai tertentu yang itu konstan dan itu tidak terkait ya dengan nilai inflasi pada tahun sebelumnya, maka untuk membuat output ini kembali ke output potensial ya, atau membuat inflasi dikurangi inflasi konstan ini kembali ke titik nol, maka central bank hanya perlu meningkatkan R ke poin RN ya, atau natural rate of interest. Nah, untuk kurva ISLMPC ini adalah mensimulasikan ketika titik inisialnya adalah ketika output itu berada ya, output aktualnya itu berada lebih tinggi daripada output natural. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya inisial poinnya atau titik awalannya adalah ketika titik output berada di bawah ya daripada titik output natural atau output potensialnya. Nanti bagaimana central bank melakukan kebijakan perubahan suku bunga real supaya bisa
menstabilkan inflasi atau mengembalikan titik outputnya ke titik output naturalnya. Nah, ini kita beralih membahas ke kasus tersebut melalui kurva yang sebelah kanan ini. Nah, teman-teman bisa melihat pertama-tama perekonomian misalnya berada di equilibrium di titik A ini ya, yaitu ketika LM-nya suku bunganya adalah R ya. Jadi LM-nya di sini ya. Terjadi keseimbangan di titik A. Di titik A ini adalah ketika Y-nya itu kalau kita lihat ke kurva yang Philip curve, Y-nya ini berada lebih rendah daripada Y natural ya. Artinya outputnya ini berada lebih rendah daripada output natural yaitu di YN. Ya, output natural itu adalah ketika di kurva PC ini sejajar dengan perubahan inflasi yang sama dengan 0. Itu adalah titik di mana outputnya adalah output potensial atau output natural. Jadi di titik ini inflasi itu perubahannya itu adalah 0. Jadi inflasi periode sekarang itu nilainya sama dengan inflasi di periode sebelumnya. Ya. Jadi kalau nilainya sama, kalau dikurangkan kan dia hasilnya 0. Di sini adalah disinilah output natural. Nah, sekarang misalnya perekonomian ada di titik A ini, yaitu Y outputnya itu berada lebih rendah daripada output natural. Nah, yang di sini terjadinya adalah kasusnya adalah terjadi deflasi. Ya. Karena apa? Ya, karena titik A ini, ya, titik A ini kan ada di sini nih titik A, yaitu perubahan inflasinya ada di sini nih. Jadi inflasi sekarang dikurangi dengan inflasi periode sebelumnya itu nilainya negatif ya. Artinya inflasi sekarang itu dia lebih rendah daripada inflasi periode sebelumnya. Negatif di sini dalam sekali negatifnya ya, karena ini 0, kalau ke atas ini positif, kalau ke bawah negatif. Dalam sekali di sini, maka bagaimana caranya Bank Sentral bisa mengembalikan ke titik output natural supaya perubahan inflasinya itu sama dengan 0, maka yang bisa dilakukan oleh Bank Sentral adalah menurunkan suku bunga realnya. Ya. Jadi diturunkan suku bunga realnya dari R ke bawah ini. Nah, seharusnya supaya penurunan suku bunga real ini bisa mengembalikan output ke titik output potensial di titik YN, harusnya itu adalah Bank Sentral menurunkannya hingga titik suku bunga RN. RN-nya adalah di sini, ya. Kalau dia mampu menurunkan suku bunganya ke level RN ini, ya ini saya sebut LM aksen, maka nanti ini akan memotong kurva IS di sini, sehingga equilibrium akan terjadi di sini dan nanti akan menyebabkan outputnya akan sama dengan output natural, yaitu YN, di mana perubahan inflasinya itu adalah sama dengan 0. Nah, tetapi langkah ini ya menurunkan R ke level RN ini tidak mungkin dilakukan oleh Bank Sentral. Kenapa? Karena suku bunga RN ini adalah suku bunga negatif, kurang daripada 0. Tentu tidak mungkin ya Bank Sentral memberlakukan suku bunga negatif. Sehingga satu-satunya yang mungkin bisa dilakukan oleh Bank Sentral di sini adalah menurunkan suku bunga R, suku bunga real ini sampai ke titik 0. 0 ini adalah titik maksimal yang bisa dilakukan ya oleh Bank Sentral ya. Sedangkan kalau R hanya turun ke titik 0, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah output akan meningkat dari Y ini ke Y aksen ya. Tetapi Y aksen ini masih lebih rendah daripada Y potensial ya. Ya, sehingga dia equilibriumnya dari titik A aksen sekarang ya, akibat adanya penurunan R ke titik 0 ya, mengakibatkan equilibriumnya ada di titik A aksen ini, dan di A aksen Y-nya naik ke Y aksen tetapi masih di bawah output natural. Nah, di titik A ini perubahan inflasinya ini masih negatif. Nah, teman-teman di sini ya kita mengetahui bahwasanya kemampuan central bank mengembalikan perekonomian dari Y supaya kembali ke YN, dia dibatasi kemampuannya sampai ke titik suku bunga real yang 0. Nah, ini disebut sebagai zero lower bound.
Ya, jadi seperti itu keterbatasan central bank ya. Nah, teman-teman di sini kalau kita amati ya, saat central bank sudah mengerahkan kemampuan maksimalnya supaya bisa meningkatkan Y agar kembali ke YN, tapi terbatas hanya mampu mengembalikan Y ke titik Y aksen ya. Dia hanya mampu meningkatkan Y ke titik Y aksen. Di sini adalah terjadi apa? Terjadi negatif output gap. Output gap. Kenapa output gapnya negatif? Ya karena output aktual itu lebih rendah daripada output output aktual ya lebih rendah daripada output natural ya. Ini terjadi negatif output gap. Nah, kalau dia terjadi output gap, maka sesungguhnya di sini ya terjadi penurunan inflasi yang terus-menerus ya. Dan teman-teman ingat ya, real interest rate itu adalah suku bunga nominal ya. Real interest rate itu R itu didapat dari suku bunga nominal, saya simpulkan dengan I kecil, dikurangi dengan inflasi. Nah, teman-teman, kebayangkan kalau inflasinya itu turun terus ya, kalau nominalnya itu sudah terbatas nanti di 0 ya, maka apa? Maka sesungguhnya R-nya itu bukannya makin turun, karena karena terjadi deflasi yang terus-menerus sehingga P-nya turun ya, inflasinya turun, maka R ini mau nggak mau dia akan sebetulnya akan negatif R ini sesungguhnya akan menjadi positif. Kenapa? Karena R-nya ini terus-menerus turun ya. Sedangkan suku bunga nominal kan ini maksimal hanya sampai 0 ya. Jadi nilainya tuh paling rendah itu sampai 0. Kalau inflasinya terus turun sampai titik 0, lalu inflasinya sampai negatif ya. Negatif ya, maka apa? Maka yang terjadi adalah R-nya itu sesungguhnya dia akan naik. Jadi harusnya ini turun, tetapi terjadi deflasi yang terus-menerus sehingga secara real R-nya justru naik, dan ini akan justru memperparah ya, Y-nya tidak jadi kembali ke Y yang potensial, tetapi Y-nya malah terus turun terus kayak gitu. Dan ini yang disebut sebagai kejadian sebagai deflation spiral ya. Kejadian ini disebut sebagai deflation spiral atau deflation trap ya, istilah lainnya. Jebakan deflasi. Jadi ketika ini kan kalau kita lihat kan central bank sudah mampu menurunkan R sampai ke titik 0 ya, karena itu batas kemampuannya di situ, dan saat R-nya itu sama dengan 0, Y-nya hanya sampai meningkat di titik ini, belum sampai ke titik potensialnya. Nah, di sini adalah kejadian ini merupakan kejadian negatif output gap, di mana output yang terjadi itu di bawah output potensialnya. Nah, karena output yang terjadi itu di bawah dari output potensialnya, maka menghasilkan change in inflation atau perubahan inflasi yang negatif ya. Artinya inflasi sekarang itu lebih rendah daripada inflasi periode sebelumnya. Dan karena ini terus-menerus terjadi ya, terus-menerus terjadi secara konsisten, maka nanti inflasi misalnya katakanlah tadinya 5%, kemudian 4%, kemudian 3%, kemudian 1%, sampai nanti 0% dan sampai negatif 1% misalnya, maka suku bunga real ya yang seharusnya ini turun terus supaya bisa mensupport atau meningkatkan output ini ke kanan, tetapi karena inflasinya terus menurun ya, karena terjadi negatif output gap yang konsisten di sini ya, yang terus menerus, maka apa? Maka R-nya nanti mau tidak mau dia akan meningkat ya, karena inflasinya terus turun terus ya, sehingga seharusnya bank sentral bisa meningkatkan suku bunga real ya, karena misalnya suku bunga nominal sudah di titik 0% ya, dia turunkan sampai 0%, tetapi kalau si inflasinya ini adalah negatif 1% ya, maka apa? Maka 0 dikurangi negatif ya, maka positif ya, maka positif 1%. Sehingga apa? Sehingga R-nya ini mau tidak mau dia naik karena adanya penurunan inflasi atau deflasi yang terus-menerus, sehingga Y-nya tidak jadi ke sini, malah semakin terpuruk. Nah, ini disebutnya sebagai deflation trap ya. Jadi pada dasarnya ya, belajar dari contoh kasus ini, suku bunga
bank sentral ya, misalnya suku bunga nominalnya itu kalau sudah mendekati angka 0 ya, maka itu merupakan level suku bunga yang berbahaya ya bagi bank sentral. Karena misalnya nanti dibutuhkan ya untuk membantu mengembalikan output untuk kembali ke output potensialnya, dia akan terbatas, dan nanti kalau output aktual itu lebih rendah dari output potensial dan itu terjadi terus-menerus, maka inflasi akan turun terus. Jika inflasi nanti sudah mendekati angka 0 dan turun terus sampai negatif, maka yang terjadi adalah R atau suku bunga realnya akan menjadi positif, yang itu akan membuat perekonomian yang disimbolkan atau yang dinotasikan oleh Y ini akan turun sampai terjun payung turun ya. Nah, itu adalah sebuah kondisi di mana kondisinya kita sebut sebagai deflation trap ya. Jadi memang sangat berbahaya bagi bank sentral kalau punya suku bunga yang mendekati 0. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau asumsi dari ekspektasi inflasi yang asumsinya adalah ekspektasi inflasinya itu adalah sama dengan inflasi periode sebelumnya ya. Kita rubah dengan bahwasanya nanti ekspektasi inflasinya itu ya, jadi ekspektasi inflasinya itu akan sama dengan sebuah nilai yang itu nilainya konstan ya. Kalau ini asumsinya yang dipakai ya, berarti di sini nanti jadinya adalah inflasi dikurangi dengan ekspektasi inflasi yang nilainya itu adalah konstan ya, yang mana ini tidak terkait dengan atau tidak terpengaruh, tidak tergantung dari berapa nilai inflasi pada periode sebelumnya ya. Nah, kalau formasi dari ekspektasi inflasinya seperti ini ya, maka ini kan tadi kasusnya yang saya jelaskan barusan kan kasusnya ketika ekspektasi inflasi itu sama dengan nilai inflasi pada periode sebelumnya ya. Nah, sekarang misalnya kalau kita rubah asumsinya menjadi seperti ini, artinya nantinya di sini sumbu vertikalnya menjadi inflasi dikurangi oleh nilai inflasi yang konstan ya. Nah, di sini disimbolkan dengan P bar. Maka kalau ekspektasinya seperti ini, maka output yang rendah ini ya, kejadian output yang rendah ini akan menyebabkan nilai inflasi yang terus menurun ya. Artinya nilai inflasinya nanti terus menurun, nanti akan sampai di suatu titik di mana inflasinya akan sama dengan 0 dan akan kalau dia turun terus dan terus menerus turun, maka inflasinya akan menjadi negatif. Namun negatifnya itu ya atau deflasinya itu adalah besarnya itu adalah terbatas ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke kasus di mana terjadinya konsolidasi fiskal. Ya, jadi dengan analisis model ISLMPC kita bisa melakukan analisis baik menggunakan time frame jangka pendek maupun dengan time frame jangka menengah ya. Jadi itu keunggulan dari analisis ISLM PC model ya. Jadi selain kita bisa melakukan analisis jangka pendek di mana kita akan tahu di mana titik equilibrium jangka pendeknya, kita dengan ISLM PC model ini kita juga akan sekaligus mampu melakukan analisis yang jangka menengah. Jadi nanti secara medium run, secara jangka menengah, kira-kira equilibrium yang akan terjadi itu di mana. Nah, itu keunggulan dari ISLM PC model kalau kita bandingkan dengan model ISLM model yang sebelumnya pernah kita pelajari. Kalau ISLM model itu hanya memungkinkan kita untuk melakukan analisis jangka pendek. Nah, sekarang kita akan lakukan analisis ISLM PC model, tetapi kasusnya adalah ketika terjadinya konsolidasi fiskal. Jadi, kasus konsolidasi fiskal. Jadi misalnya pemerintah melakukan konsolidasi untuk fiskalnya ya. Jadi dalam hal ini pemerintah karena terus-menerus defisit, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pajak. Jadi pemerintah meningkatkan pajak ya. Sehingga
pemerintah karena pajak meningkat ya. Kalau kita lihat, jadi kalau dari kurva ISLM, akibat adanya peningkatan pajak, maka kurva IS akan bergeser ke kiri. Kenapa ke kiri ya? Kenapa menurun kurva IS-nya ya bergesernya? Kenapa? Karena pajak ini membuat disposable income itu menurun ya. Kan disposable income kita tahu ya, Y dikurangi T ya. Kalau T-nya meningkat, maka disposable income ini akan menurun ya. Dan karena konsumsi itu adalah fungsi dari disposable income, kalau disposable income yang menurun, maka akan menurunkan konsumsi ya. Jadi akibat ada peningkatan pajak, maka akan menurunkan konsumsi ya, sehingga kurva IS akan bergeser ke kiri. Oke, kita akan lihat kurvanya. Nah, ini adalah kurva ISLMPC model ya, ketika kasusnya adalah terjadi konsolidasi fiskal. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya akibat adanya konsolidasi fiskal di sini skenarionya pemerintah ingin mengurangi defisit ya. Supaya defisitnya berkurang, tentu pemerintah harus menambah penerimaannya dengan meningkatkan pajak. Nah, akibat adanya peningkatan pajak tersebut membuat disposable income menjadi menurun ya, karena disposable income itu adalah income dikurangi pajak. Kalau pajaknya meningkat, tentu disposable income-nya akan menurun. Hal tersebut menyebabkan konsumsi yang merupakan fungsi dari disposable income juga akan menurun. Nah, jadi mula-mula sebelum adanya konsolidasi fiskal, titik equilibrium berada di titik A ini. Ya. Nah, di titik A ini ya, suku bunga realnya disebut sebagai suku bunga real natural. Karena apa? Karena kebetulan di titik A ini posisinya adalah outputnya itu adalah sama dengan output natural atau YN. Ya. Jadi di titik awal ini titiknya adalah outputnya adalah sama dengan output potensial ya, yaitu Y itu sama dengan YN. Output aktualnya sama dengan output potensialnya ya di sini. Nah, di kurva PC kalau kita lihat ini tentu kalau titik outputnya itu sama dengan titik output potensial, maka disitulah perubahan inflasinya adalah sama dengan 0. Nah, lalu terjadi konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri ya. Karena kurva IS bergeser ke kiri, maka equilibrium jangka pendeknya bisa kita lihat dia akan ada di titik A aksen ini. Jadi IS dari sini bergeser ke kiri ke sini. Titik equilibrium jangka pendek yaitu terjadi di titik A aksen ini. Yaitu ketika outputnya itu menurun dari YN menjadi Y aksen, di mana Y aksen ini adalah lebih kecil daripada output potensialnya atau output naturalnya. Nah, kalau kita lihat ya di kurva PC-nya ya, ini akan terjadi equilibrium di titik A aksen ini ya. Untuk equilibrium jangka pendeknya ya, sama dengan yang atas ya, A aksen ini. Di kondisi ini inflasi itu decreasing ya. Karena apa? Karena perubahan inflasinya adalah di sini adalah negatif. Jadi nilai inflasi periode sekarang dikurangi nilai inflasi pada periode sebelumnya itu negatif. Ya. Artinya inflasi periode sekarang itu lebih kecil. Ya. Nah, karena penurunan atau pergeseran kurva IS ini bergeser ke kiri menyebabkan output menurun ya, di mana outputnya itu lebih kecil daripada output potensial sekarang, ini menyebabkan inflasi yang terus menurun. Nah, equilibrium pada jangka pendek ini yang kita lihat di sini adalah di titik A aksen ini akan memicu resesi. Kenapa akan memicu resesi? Teman-teman ingat kondisi resesi itu adalah kondisi ketika pertumbuhan output itu justru negatif ya. Jadi kalau pertumbuhan outputnya itu negatif atau turun ya, maka kita sebetulnya berada pada kondisi resesi. Nah, kalau kita lihat akibat adanya konsolidasi fiskal ini menyebabkan perekonomian itu menurun ya outputnya, dan outputnya di sini adalah lebih kecil daripada output potensial, sehingga hal ini akan memicu resesi secara jangka pendek. Nah, teman-teman ya, ingat untuk persamaan kurva IS ya. Kurva IS di dalamnya itu ada komponen investasi ya.
Jadi kurva IS itu Y sama dengan, ya kalau kita tulis ulang, kurva IS itu adalah Y sama dengan C yang merupakan fungsi disposable income ya. Kemudian ditambah I, ini adalah fungsi dari income ya. Kemudian fungsi dari R ya atau real interest rate, dan fungsi ditambah dengan risk premium yang kita simbolkan dengan X, kemudian ditambah dengan government expenditure. Nah di sini ya karena outputnya sekarang menurun ya, Y-nya menurun, sehingga akibat adanya konsolidasi fiskal tadi tidak hanya menurunkan disposable income ini ya, yang itu akan menurunkan konsumsi, dia juga akan memicu penurunan pada investasi ya. Karena income sekarang turun, Y-nya ini adalah turun, sehingga investasinya ini yang merupakan fungsi dari income itu juga akan menurun. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat peristiwa ini dalam jangka pendek, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kalau terjadi konsolidasi fiskal, maka yang terjadi adalah secara jangka pendek itu konsumsi akan turun dan investasi akan turun. Nah, lalu bagaimana kalau kita lihat peristiwa ini dalam jangka menengah? Nah, teman-teman lihat di sini ya. Jadi karena akibat dari adanya konsolidasi fiskal menyebabkan terjadinya penurunan output, yang sekarang itu outputnya ada di Y-aksen, yang ini adalah lebih rendah daripada output potensialnya ya. Hal ini akan memicu reaksi bank sentral ya. Jadi bank sentral akan bereaksi ya secara jangka menengah. Bank sentral melihat peristiwa ini akan bereaksi dengan cara menurunkan suku bunganya menjadi lebih rendah ya. Jadi tadinya di sini bank sentral akan turunin suku bunganya menjadi RN aksen ini. Ya, RN aksen ini kita bisa gambarkan menjadi kurva LM ya. Sehingga sekarang secara jangka menengah ya, karena akibat adanya penurunan suku bunga real yang ini dipicu oleh karena bank sentral menurunkan suku bunga acuannya ya. Jadi bank sentral itu punya suku bunga namanya suku bunga acuan, kalau di Indonesia adalah 7 days reverse repo ya. Ini akan memicu penurunan pada suku bunga real ya. Sehingga sekarang suku bunga realnya turun ya. Kemudian ini menyebabkan kurva LM-nya turun ya ke bawah ya. Dan sekarang equilibrium jangka menengahnya adalah di titik A double aksen. Nah, titik A double aksen ini ya terjadi akibat sekarang bank sentral menurunkan suku bunga realnya ya. Sehingga sekarang kalau kita lihat outputnya kembali ke output YN. Jadi sekarang output aktual itu sama dengan output potensial. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini ya, outputnya ya sekarang outputnya adalah sama daripada kalau dibandingkan dengan output sebelum terjadinya kebijakan konsolidasi fiskal ya. Tadinya kan di YN, sekarang akibat campur tangan bank sentral dikembalikan lagi ke YN. Nah, tetapi di sini di equilibrium jangka menengah ini ada yang berbeda. Walaupun outputnya sama ya sekarang di YN, tetapi sekarang suku bunganya adalah lebih rendah daripada suku bunga sebelumnya. Sebelumnya kan di sini ya, sekarang suku bunganya lebih rendah. Yaitu ini bisa kita sebut suku bunga natural lagi ya, suku bunga real natural atau RN aksen. Kenapa? Karena memang di suku bunga yang baru ini tercapai titik output yang itu sama dengan output potensial atau output naturalnya. Nah, jadi di sini ya meskipun ya konsolidasi fiskal itu menurunkan konsumsi pada jangka pendek ya, tetapi kalau kita lihat analisisnya secara jangka panjang, maka konsolidasi fiskal ini akan meningkatkan investasi. Kenapa bisa dibilang meningkatkan investasi? Karena apa? Karena kalian lihat teman-teman di sini ya, akibat bank sentral menurunkan suku bunganya dari sini ke sini, sekarang suku bunganya adalah lebih rendah. Nah, karena suku bunganya lebih rendah ya, fungsi investasi teman-teman lihat bahwasannya investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga real. Kalau suku bunga realnya ini lebih rendah, maka investasinya akan lebih tinggi. Jadi, walaupun
adanya kebijakan konsolidasi fiskal itu menurunkan konsumsi dan menurunkan investasi pada jangka pendek, tetapi kalau kita lihat secara jangka menengah, maka akibatnya adalah akan meningkatkan investasi. Jadi kesimpulannya kalau secara jangka menengah, meskipun konsumsi itu turun, tetapi penurunan konsumsi itu di-offset oleh peningkatan investasi akibat adanya penurunan suku bunga real. Nah, implikasi dari kasus ini adalah bahwasanya government ya atau pemerintah dan bank sentral itu harus berkoordinasi secara hati-hati ya. Jadi tadi kita lihat bahwasanya ketika ada konsolidasi fiskal dari pemerintah, di sini bank sentral bereaksi dengan cara menurunkan suku bunga ya. Jadi yang terpenting dari peristiwa ini adalah baik dari pemerintah maupun bank sentral harus berkoordinasi secara hati-hati supaya penurunan output tadi bisa diantisipasi ya sehingga output akan kembali ke output potensial. Jadi kalau kita lihat secara jangka pendek, kalau pemerintah misalnya ingin mencoba mengatasi masalah defisit yang terjadi ya, maka pemerintah bisa meningkatkan pajak. Nah, dengan adanya peningkatan pajak itu, kita tahu bahwasanya secara jangka pendek konsumsi dan investasi akan menurun ya. Tetapi secara jangka menengah akibat adanya reaksi dari bank sentral, maka konsumsi yang menurun itu akan di-offset oleh peningkatan investasi ya karena suku bunga realnya menjadi turun. Dan juga outputnya akan kembali ke output asalnya yaitu di titik output natural. Nah, tapi ya teman-teman di sini harus hati-hati ya. Kita juga harus menyadari bahwasanya bank sentral itu punya masalah keterbatasan dalam kebijakan moneternya yang itu kita sebut sebagai zero lower bound ya. Zero lower bound. Jadi kalau suku bunga bank sentral sudah mendekati 0, maka sebaiknya pemerintah jangan coba-coba meningkatkan pajak ya. Karena bisa jadi bank sentral tidak mampu menurunkan suku bunga yang cukup untuk bisa mengoffset penurunan dari output akibat adanya kebijakan peningkatan pajak oleh pemerintah tadi. Nah, kondisi koordinasi yang baik antara pemerintah dan bank sentral ya secara jangka menengah ini merupakan contoh kasus nyata kejadian di Amerika pada tahun 90-an ya. Jadi saat itu pemerintah melakukan konsolidasi fiskal, pemerintah Amerika melakukan konsolidasi fiskal, kemudian bank sentral melakukan ekspansi moneter dengan cara menurunkan suku bunga acuannya. Sehingga output yang tadinya turun bisa dikembalikan lagi ke titik asalnya. Nah, contoh kasus nyata ketika pemerintah meningkatkan pajak dan bank sentral tidak mampu mengoffset dengan cara melakukan kebijakan moneter ekspansioner, yaitu menurunkan suku bunga acuan sehingga bisa mengembalikan Y ke titik asalnya, itu adalah contohnya kasus di Eropa. Di Eropa itu bank sentralnya tuh suku bunga acuannya itu sudah mendekati 0. Jadi saat terjadi konsolidasi fiskal di Eropa, bank sentralnya tuh tidak mampu untuk mengoffset penurunan output itu ya dengan penurunan suku bunga acuan yang cukup karena sudah terjebak pada zero lower bound.